Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Musyarif, salah satu dosen dari S1 Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengantar mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengenalan pola, yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Informatika dengan bobot 3 SKS. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikat dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja terima perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Diskusi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengenal pola atau pattern recognition yang meliputi teori, metode, hingga penerapan pada siswa cerdas. Selain pemahaman teori, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana pola-pola dapat dikenali, dianalisis, dan disimulasikan ke dalam bentuk aplikasi terapan yang nyata. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi keterampilan umum, mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan menerapkan sistem berbasis komputer untuk menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan sistem cerdas, pemrograman, representasi pengetahuan, dan manajemen data. Yang kedua adalah pengetahuan. Mahasiswa menguasai pengembangan algoritma atau metode dalam perangkat lunak berbasis komputer, termasuk konsep bahasa pemrogram dan teknik implementasinya. Yang ketiga adalah keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma untuk keperluan seperti pengolahan multimedia, sistem cerdas, manajemen informasi, dan interaksi manusia komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK ada 3. Yang pertama adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori dasar pengenalan pola serta menggali pola pada objek tertentu. Yang CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses dasar analisis pengenalan pola yang dapat dilakukan dalam aplikasi terapan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik beberapa metode pengenalan pola. Kemudian sistem perkuliahan akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan atau tatap muka. Setelah 7 kali pertemuan pertama, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester atau UTS atau pada pertemuan ke-8 sebagai bentuk evaluasi tengah. Kemudian setelah pertemuan ke-15 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS atau pada pertemuan ke-16 untuk mengevaluasi pemahaman secara menyeluruh terhadap materi yang telah diberikan. Metode pembelajaran. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini diselenggarakan dengan menggunakan tatap muka langsung dengan metode pembelajaran yang digunakan mencakup problem based learning atau PBL. Mahasiswa diberikan masalah atau studi kasus untuk dianalisis dan diselesaikan secara kelompok. Yang kedua adalah discovery learning atau DL. Mahasiswa diarahkan untuk menggali konsep secara mandiri sebelum diskusikan bersama. Yang ketiga adalah diskusi interaktif dan presentasi makalah, yaitu mendorong partisipasi aktif dan keterampilan komunikasi ilmiah. Setiap pertemuan dirancang dalam skema 3 kali 50 menit dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Bahan kajian yang pertama adalah teori Bayesian atau Bayesian theory. Yang kedua adalah metode dasar pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga distance based method. Yang keempat linear discriminant function. Kemudian yang kelima adalah pengenalan string. Keenam pencocokan string, ketujuh unsupervised learning, kedelapan clustering, kesembilan recognition application. Referensi yang digunakan adalah buku pengenalan pola, pengguna ebook Pattern Recognition MATLAB Pro, kemudian ebook Pattern Recognition Machine Learning, kemudian publikasi internasional tentang Scopus, Improving Convolutional Neural Network Based on Hyperparameter Optimization, kemudian penelitian dan evaluasi. Evaluasi dalam mata kuliah ini dilakukan dengan mengacu pada sistem penilaian yang objektif dan menyeluruh dengan bobot sebagai berikut: UTS 25%, UAS 30%, presensi dan sikap 5%, tugas mandiri dan kelompok 35%, dengan total beban secara keseluruhan adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengenalan pola S1 Informatika Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Selanjutnya adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan dengan metode tatap muka langsung. Oke semuanya, untuk kegiatan kita pada hari ini seperti biasa ya, kita akan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita ya. Mudah-mudahan dalam kita belajar ini mendapatkan yang terbaik. Kita berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas ya di minggu kemarin. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang recognition application, di mana pada tujuan daripada mata kuliah adalah untuk bagaimana kalian sebagai mahasiswa
mampu menjelaskan tentang aplikasi rekognisi, terutama ketika itu diterapkan. Jadi kemarin kita sudah belajar ya tentang apa itu klasifikasi, pengenalan pola, ya suara, wajah, karakter, kemudian recognition, detection, classification. Dan kita belajar tentang facial emotion recognition dengan menggunakan deep learning, ya. Kita akan sudah belajar tentang metode pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana sih aplikasi itu dibuat seperti itu. Kita akan mencoba bagaimana sih aplikasi ini kita buat, kita desain untuk mengenali sebuah tulisan. Nah, sekarang saya akan fokus ke OCR yang menggunakan tulisan tangan. Kenapa? Karena tulisan tangan itu lebih sulit daripada bentuk yang sudah baku seperti yang ada di komputer. Kenapa sulit? Saya mau tanya di sini. Tulisan tangan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu kira-kira sama nggak? Beda, ya toh? Nah, sekarang kalau beda berarti komputer kan juga harus bisa melihat perbedaan. Misalnya satu mahasiswa menulis huruf A dengan mahasiswa menulis huruf A itu pasti ada perbedaannya. Sedangkan komputer itu kan harus menyatakan yakin bahwa itu adalah huruf A. Nah, disinilah kita perlu memastikan adanya algoritma yang tepat untuk membuat aplikasi tersebut. Ya, saya review sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sih fungsi atau manfaat dari aplikasi menggunakan pengenalan pola untuk emotion detection. Nah, di sini kemarin ada untuk healthcare, untuk education. Ini kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana menyusun sebuah konsep aplikasi berbasis AI dengan target adalah facial emotion recognition. Nah, sekarang kita akan mencoba mengintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Oke, ini kan beberapa contoh ya aplikasi yang sudah kita ceritakan tadi. Ketika kita mengenali sebuah tulisan, aplikasi nyata yang kita buat adalah seperti yang terlihat di sini. Itu terlihat ya ada mobil, kemudian di situ ada plate number ya. Jadi untuk mengetahui nomornya itu berapa. Tetapi sekarang yang di pemateri ini kita hanya fokus pada OCR ya. Jadi kita pada OCR saja. Jadi hari ini kita akan mencoba mengenali OCR dengan pendekatan studi kasus. Yang pertama, kalian memahami makna dan manfaat OCR. OCR tadi kan saya tanya, apa sekarang saya tahu kan? Coba Pak, OCR. Nah, optical character recognition. Nah, berarti kalau kita bicara tentang optical character recognition, berarti kita harus paham tentang bagaimana metode yang tepat yang bisa digunakan untuk OCR itu dipilih. Kan gitu. Nah, ini beberapa dokumen kalau misalnya kita mau gunakan scan ya, ini adalah untuk dokumen lama ya. Jadi kalau kita ada dokumen lama lalu kita scan ini, nanti kita akan buat aplikasi semacam ini ya. Bagaimana bisa mengenali nah, ini yang tadi saya ceritakan untuk jadi posisi parkirnya seperti apa. Jadi bukan hanya jalan raya saja ya, untuk tol juga bisa ya. Jadi supaya kalian paham. Nah, ini yang nanti kita akan coba bayangkan dari teori dasarnya dulu, bagaimana aplikasi kita akan buat gitu ya. Oke ya, jadi tadi beberapa contoh mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling advance ya, dari yang urusan umum sampai urusan kesehatan itu bisa kita lakukan bagaimana sistem atau aplikasi ini kita buat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami tahapan-tahapannya. Nah, ini tahapan yang ditulis di sini adalah yang pertama adalah ada tahapan optical scanning, jadi memindai gambar atau dokumen. Jadi bukan seperti kita nyeken biasa itu ya. Jadi karena itu kita akan mengenali huruf-huruf dan itu objeknya bisa jadi jalan. Tadi kalau kita bicara tentang kendaraan berarti posisinya jalan kan, tidak berhenti seperti kita nyeken kan, bukan. Benar enggak? Kemudian ada tadi location segmentation, menentukan posisi karakter, preprocessing ya, membersihkan dan mempersiapkan gambar,
lalu apa? Fitur extraction. Kalau kita bicara tentang emotion, itu berarti yang penting adalah di lingkungan area wajah. Ada mulut, ada hidung, ya, ada mata, dan seterusnya. Itu adalah fitur-fitur penting dalam kita mengenali emosi berdasarkan wajah. Itu kan. Rambut kan nggak penting kan? Tidak fitur yang penting itu. Itu contohnya. Jadi kamu harus memahami itu. Ya. Kemudian recognition, mengenali karakter berdasarkan fitur tadi. Ya, yang terakhir adalah post processing, memperbaiki hasil pengenalan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar tentang ini, convolution neural network. Masih ingat nggak? Ya kan, kita belajar tentang CNN ya, convolution neural network, di mana salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image, ini CNN ya. Kemudian CNN ini terkenal tadi bagaimana mengenali sebuah objek, baik itu gambar maupun video. Ya, itu sudah kita pelajari ya. Ini hanya saya mengulas ulang supaya kamu nggak lupa. Kemarin ada convolution layer dan layer, frequency layer. Ini adalah salah satu bagian-bagian yang ada di dalam CNN. CNN itu convolution neural network. Ya, ini juga adalah beberapa parameter yang penting dalam CNN, layer hyperparameter. Coba Mas dibaca ini yang itu global hyperparameter itu apa di bawahnya? Terus? Terus momentum. Nah, sekarang ini adalah satu parameter penting ya dalam CNN. Nanti kalau ini tidak akan saya bahas di materi ini, ya saya hanya ingin mengenalkan bagian-bagian penting parameter dalam CNN. Tapi kalau kamu bisa nanti optimasi menaikkan, tadi kan saya di terakhir kan ada peningkatan kualitas ya. Tadi setelah post processing, tadi kan memperbaiki. Nah, cara memperbaikinya adalah dengan meningkatkan nilai akurasi. Caranya bagaimana? Melakukan optimasi hyperparameter. Nah, parameter ini semua nanti. Ini akan kita bahas di sesi berikutnya, karena ini adalah nanti materi advance tentang bagaimana meningkatkan nilai sebuah performance, ya. Tidak dibahas sekarang. Kemudian yang kedua, saya akan bicara tentang vision transformer, ya. Kalau kemarin kita bicara tentang convolution neural network, sekarang kita bicara tentang vision transformer. Nah, vision transformer itu apa? Ternyata ini vision transformer ini mampu mengganti struktur CNN dengan beberapa layer transformer. Ya, ternyata begitu. Sehingga transformer ini dijadikan alternatif ya untuk menggantikan CNN, khususnya pada dataset yang tidak terlalu besar. Karena CNN itu memang akurasinya bagus tinggi ketika apa? Ketika datasetnya sangat besar. Nah, dataset sangat besar itu berarti membutuhkan computational cost atau cost komputasi yang tinggi. Maka kita cari alternatif baru dengan menggunakan vision transformer yang coba dikembangkan oleh ini. Dasovsky ya. Ini yang dia tahun 2020 ya, baru. Jadi ini tuh masih algoritma baru. Nah, ini akan saya coba kita praktekkan nanti ketika kita mengimplementasikan OCR. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini, bisa dilihat di gambar ya, mulai dari dataset, kemudian dilakukan preprocessing, ya, kemudian di situ akan dilakukan proses sampai dengan pemilihan algoritma yang sudah ditentukan. Lalu akan dilakukan evaluasi. Jadi ya, perhatikan ini semua, mas-mas, mbak-mbak ya, jangan ngantuk ya. Ini biasanya kalau pelajaran mikir gini agak ngantuk sedikit. Ini penting ini ya. Jadi ini ada dataset. Dataset itu apa? Kumpulan data atau yang nanti kita akan gunakan sebagai bahan untuk melakukan eksperimen ya. Jadi ada dataset, saya gunakan dataset publik. Itu dataset publik itu menggunakan English handwritten. Kemudian itu saya ambil juga dari menis digit ya. Ini kemudian dataset ini kita lakukan normalisasi. Kemudian kita lakukan binarisasi variabel target, lalu kita split datasetnya menjadi dataset training dan testing. Nah, trainingnya kita menggunakan 80%, testing menggunakan 20%. Gitu. Jadi nanti tentang teori normalisasi data dan semua kan kita sudah pernah pelajari ya, dataset sudah ceritakan. Saya tidak akan membahas ini lagi satu persatu karena kita mau fokus kepada implementasi aplikasi recognition tadi ya. Ini contoh ketika kita melakukan pemodelannya, kita akan coba menggali dari sini bagaimana compact convolution transformer model ini diterapkan. Jadi di sini saya menggunakan
compact conversion transformer ya, tadi yang mengambil dari teori transformer tadi yang ada kita kembangkan menjadi aplikasi ini ya. Ini ketika huruf E itu ditulis di situ, maka akan kita masukkan algoritmanya ya, kita ikuti aja, kita masukkan algoritmanya itu, kita masukkan di situ ya. Nanti output yang dihasilkan dari transformer inilah yang kemudian kita akan baca ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah aplikasi, penting melihat arsitektur dari algoritma yang ada. Jadi nanti kalau kalian membuat, itu harus tahu urutannya itu seperti apa sih dari tadi tahap-tahapannya. Kemudian arsitekturnya seperti apa algoritma yang kita buat ini. Supaya kalian itu paham semuanya, bukan hanya sekedar membuat ngoding tapi nggak tahu cara desainnya. Ya. Ini untuk desain model ya. Jadi ini kita membuat model, perhatikan. Jadi kita kan tahapannya dia membuat model dulu. Setelah modelnya jadi baru kita buat aplikasinya. Ya, ini kita bicara hari ini adalah kita bicara tentang membangun aplikasi dengan membangun model untuk aplikasi ini. Pengenalan OCR. Nah, ini bisa kita kembangkan ya. Kalau misalnya tadi saya bicara tentang tadi kan saya menggunakan model apa namanya? Compact Conversion Transformer. Kalau misalnya kita ingin menggabung dengan yang lain, atau kalau misalnya kita merasa nggak cukup nih akurasinya nggak bagus, saya coba gabung dengan LSTM. Berarti kita menggunakan CCT LSTM. Kita juga sama kita buat modelnya, posisinya pembedanya di mana. Nanti kita akan coba ya, itu yang warna hijau itu sebagai LSTM-nya kita tulis di situ untuk membedakan hasilnya lebih bagus mana gitu. Ya, ini boleh kita pilih-pilih ya. Tapi yang jelas semua ini teorinya sudah ada semua. Jadi kita tinggal mencoba untuk mengeksplor bagaimana sih ini kalau kita implementasikan ke dalam produk. Ya, kalau ini BLSTM, jadi model BLSTM itu ya namanya. Jadi sini ya, arsitek bidirectional long short term memory. Jadi kalau di sini kita akan mencoba menggali dengan varian dari model RNN. RNN itu Recurrent Neural Network. Ada 3, yang satu LSTM, kemudian BLSTM, kemudian GRU. Mungkin ini tentang teori-teori ini ya kalian sudah dapatkan di mata kuliah apa namanya, mata kuliah Artificial Intelligence atau Sintesis cerdas ya. Sehingga saya tidak akan mengulangi lagi di materi ini karena ini adalah implementasi dari apa yang sudah kalian pelajari dulu. Tapi saya coba mereview LSTM ya, BLSTM ya. Nanti kita akan bicara tentang GRU. Oke, ini adalah desain dari bagaimana membangun sebuah arsitektur dengan menggunakan Compact Conversion Transformer dan GRU. Seperti biasa ya, ini juga sudah Anda pelajari di mata kuliah Artificial Intelligence ya. Ini kita bicara tentang evaluasi model. Jadi ada TP tambah TN, itu akurasi ya. Akurasi itu rumusnya TP tambah TN dibagi TP plus FP plus TN plus FN. Pertanyaannya TP itu apa? True positif. Kalau TN true negatif. Ya, jadi tahu ya, paham ini. Saya hanya mereview sedikit ya dari apa yang kalian sudah pelajari. Kan nanti ketika Anda diimplementasikan tuh harus mencoba menghitung akurasinya itu seperti apa. Ini pasti kamu pakai. Ini contoh yang sudah kita praktekkan ya. Dia akan keluar nilainya, itu adalah conversion metric ya. Di sini adalah nilai. Contohnya tadi B, huruf B ini ketika oleh komputer itu menganggap itu salah, bukan B. Makanya warnanya jadi merah itu. Kemudian R itu hijau, R dibaca R. Oh, dibaca O. Berarti apa yang diprediksi dengan apa yang benar itu sama. Kan true positif terus kan ada prediction label ya. Itu mengatakan apa ya, terus kecuali apa, kenyataannya apa. Nah, itulah tadi. Nanti akan dihitung. Jadi kalau misalnya O dibaca O itu benar apa salah? Benar kan? Nah, berarti namanya true positif. Nah, ini juga tadi CCT GRU juga kita coba begini ya. Jadi sama ada nilainya yang dibaca menggunakan conversion metric dan ini adalah hasil implementasinya. Ini juga ya implementasi modelnya nanti seperti ini. Jadi kita akan coba memfoto kertas ya. Kertas kita foto, kita tulis nama-nama ini lalu dimasukkan ke dalam codingan kita. Kita coba bisa mendeteksi benar atau tidak. Kalau ini bisa berarti benar, berarti akurat implementasi model ini bisa diimplementasikan ke dalam aplikasi.
Tapi kalau ternyata tadi memang di akurasi kita kelihatannya tinggi, tapi ketika kita implementasikan kok hasilnya nggak sama, berarti terjadi overfitting. Hasilnya kelihatannya bagus, ternyata nggak bagus, atau underfitting, ya. Jadi itu persoalan-persoalan yang nanti akan kita coba analisis ketika kita nanti sudah membuat aplikasi. Apakah memang akurasi yang tinggi itu betul-betul tinggi, akurasinya bagus ketika kita buat diimplementasi, atau ternyata malah hasilnya tidak sesuai. Jadi di persoalan itu kan ketika kita datasetnya terlalu kecil atau datasetnya nggak bagus, itu bisa menyebabkan hal-hal yang seperti itu, misalnya overfitting. Jadi banyak kan katakan kita lupa, saya ketika di eksperimen itu akurasinya 11%. Tapi kenapa ketika kita jadikan aplikasi kok banyak yang salah? Berarti model itu belum fix, artinya masih ada masalah overfitting yang belum diselesaikan. Itu hati-hati. Maka kalau kita pakai dataset yang banyak, semakin banyak akan semakin bagus. Ya, ada nggak kira-kira yang mencoba aplikasi itu cuman dulu eksperimennya pakai dataset hanya misalnya 10 kayak gitu. Ya, saya pernah tanya ke mahasiswa itu, kamu pakai dataset berapa? Pak, 20 lah. Kayak gitu kan enggak mungkin. Saya tadi pakai berapa tadi? Saya 80.000. Coba bayangkan. Itu contohnya. Oke ya, jadi perhatikan, ini adalah contoh ketika kita membangun model dengan menggunakan confusion apa tadi? Masih ingat? Compact Convolution Transformer. Ini adalah pengembangan dari apa tadi? Masih ingat? Pengembangan dari model apa? CNN. Kan tadi sudah jelas. Karena ada satu masalah dengan dataset, CNN itu datasetnya harus besar, maka kita mencoba alternatif menggunakan yang memungkinkan, menggunakan dataset yang tidak terlalu besar, tetapi akurasinya bisa tinggi. Salah satu teori yang ada hari ini adalah teorinya Vision Transformer, dan sekarang sudah ada yang model yang ada yang di sini yang saya perkenalkan adalah Compact Convolution Transformer. Dari pengembangan dari Vision Transformer. Nah ini kita coba untuk mengenali tadi OCR, kan tadi di pembahasan kita akan membahas tentang aplikasi recognition dengan studi kasus pengenalan OCR. Benar kan? Ya. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Tadi juga di bagian slide yang processing. Nah itu kan Bapak membaginya kan split dataset itu 80% untuk training, terus 20% untuk testingnya. Nah kalau misalkan antara split dataset yang pembagian manual itu sama 10 fold cross validation itu lebih baik mana untuk menggunakan pembagian dataset? Kalau cross validation, apa yang Anda pahami tentang cross validation coba? Kalau yang saya pahami ketika misalnya mempunyai datanya ada 10, misalnya 10 kotak, 10 dataset, jadi 10 dataset itu di training semua dan hanya satu yang akan diuji mencari yang lebih benar. Iya. Jadi cross validation itu kan memang salah satu cara mengoptimalkan nilai sebuah dataset. Sebenarnya. Cuman tadi kembali lagi, cross validation itu kan berarti kita melakukan uji coba dari nilai-nilai yang terbaik. Benar enggak? Nah, menguji itu kan berarti membutuhkan sebuah proses. Kalau membutuhkan sebuah proses, berarti membutuhkan computational cost. Selalu ke situ. Jadi kita akan menguji banyak sisi. Kita pakai misalnya kita pakai cross validation atau tidak, itu akan kita uji coba. Kalau misalnya tidak, misalnya kita tidak pakai itu bagaimana? Kalau misalnya kita pakai itu bagaimana? Itu harus kita uji. Nanti kalau kita sudah kita uji itu akan ada hasilnya kan? Hasil terbaik itu akan kita pakai. Karena ranah kita adalah ranah diimplementasi. Ketika kita membuat aplikasi itu kan kita bicara tentang bagaimana aplikasi itu bisa kita gunakan secara maksimal. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Coba kalau tidak ada mungkin saya akan coba ingin tanyakan lagi ke ke masnya itu mas, coba untuk bedanya apa tadi membuat aplikasi misalnya menggunakan CNN dengan menggunakan Compact Convolution Transformer atau Vision Transformer tadi. Kalau menggunakan CNN itu data yang besar. Terus? Untuk mengatasi
menggunakan vision transformer atau conventional transformer. Iya betul ya. Jadi nanti itu bukan hanya satu-satunya ya. Nanti kalian bisa baca kira-kira model apa saja yang bisa Anda gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi karena kita itu kan mencari banyak, nanti banyak baca di paper ya, penelitian-penelitian yang terbaru yang bisa kita gunakan sebagai model untuk membangun aplikasi berbasis deep learning untuk pengenalan pola ini. Sehingga materi kita tuh menjadi tidak sempit. Kita bisa milih apa saja. Dan apabila kita nanti punya kemampuan untuk melakukan optimasi, kita bisa melakukan optimasi sendiri. Jadi ini adalah kita ambil dasar dari peneliti-peneliti yang sudah ada, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian punya motivasi untuk mencoba memperbaiki aplikasi yang ada dengan membangun model itu. Jadi teori pertama adalah kalian tadi harus menentukan model apa yang Anda ingin lakukan untuk membuat aplikasi ini. Kita pilih algoritma mana yang paling tepat. Setelah itu kita banding-bandingkan dengan yang lain. Kalau akurasinya tinggi, kemudian tidak membutuhkan data yang besar, dan itu bisa gunakan, kita bisa pilih. Setelah itu kita uji, kita eksperimen. Ini saya menggunakan Google Colab. Anda juga bisa menggunakan Google Lab. Tapi kalau misalnya Anda pengen menggunakan komputer sendiri, menggunakan server sendiri misalnya, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Jupyter Notebook, bisa menggunakan PyCharm misalnya, dan masih banyak lagi ya. Jadi Anda bebas berekspresi gitu, untuk bisa melakukan pemodelan eksperimen ya, melakukan eksperimen dengan berbagai jenis model, dengan berbagai jenis algoritma. Lalu cari yang terbaik, akurasinya paling tinggi, dicoba, kalau bagus langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti ke depan tugas kita adalah melakukan project membuat aplikasi untuk OCR yang nanti akan Anda terapkan. Ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa menggunakan untuk tadi plate number recognition atau untuk mengenali plat nomor bermotor ya, kendaraan bermotor. Yang kedua, bisa mengenali dokumen kuno ya. Dokumen kuno kan ada kan, dokumen kuno yang bisa di-scan itu, atau mengenali tulisan biasa saja yang misalnya Anda punya dokumen, misalnya nih ada pendaftaran mahasiswa baru yang dia harus nginput satu-satu nilai rapot. Nah, itu bisa dimasukkan dengan menggunakan tadi teori OCR itu. Nah, ini Anda akan kembangkan di dalam nanti membuat project. Jadi nanti kita ke depan akan mencoba menggali ya bagaimana sih kita membuat aplikasi itu untuk teori ini ya, teori pengenalan pola ini khususnya pada studi kasus OCR. Oke, ketentuan tugas proyek kali ini ya. Jadi kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti minimal adalah 4, satu kelompok. Setiap kelompok wajib membuat presentasi dan mendemonstrasikan contoh sederhana dari aplikasi yang kalian akan buat. Terima kasih semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengenalan pola yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengajaran saya, khususnya pada mata kuliah pengenalan pola di program studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Sumber Daya atas dukungan, regulasi, panduan teknis serta sistem pendukung yang diberikan dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen khusus dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para dosen sejawat, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang atas dukungan yang terus menguatkan proses akademik yang saya jalani. Semoga seluruh ikhtiar ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan dosen yang profesional, berintegritas dan bersaing global untuk mendukung tercapainya pendidikan tinggi yang unggul dan bermartabat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.